Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kalian? Apakah sehat-sehat saja? Semoga kalian tuh sehat-sehat aja ya kan. Ya walaupun nggak ada di hidup kalian yang ingetan kalian makan, tapi ya semoga kalian baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan membahas anime yang dimana tetangga yang manis dan kebangetan gitu. Apalagi penuh gula gitu. Apakah kalian tahu anime apa? Tentu aja. Ya, judul anime ini adalah Otonari no Tenshi Sama. Ya, kalian udah tahu lah ya. Udah nih banyak banget selewatan dan gue baru buat alur cerita anime di channel gue. Kalau kalian mau lihat versi lain boleh kok di channel yang lain ada kok. Tanpa basa-basi lagi, sebelum itu kalian udahlah parkir dulu ya kan, yaitu dengan cara apa? Bener banget di-subscribe dan di-like. Oke, mantap coy. Jadi langsung aja kita ke alur ceritanya dan mari kita katakan bersama, Bre. Walah, cie, mantap. Lanjut. Di awal kita dilihat nih seorang cowok yang sedang jalan santuy saat hujan dan membawa payung. Lalu dia tuh melihat ada seorang cewek yang merenung kayak dem aja gitu kehujanan di ayunan taman. Awalnya nih cowok mau pergi, tapi pada akhirnya, "Mbak, payung, Mbak." Kenalin, cowok ini namanya itu adalah Amane dan cewek ini namanya Mahiro. Sebenarnya mereka tuh udah saling kenal karena satu sekolahan dan setelah ngasih payung Amane pun langsung pergi. Tapi besoknya aman itu malah langsung terkena demam gitu. "Kau ganggu aja dah. Pulang Mas kalau demam." Dan kenalin namanya ini adalah Isuki teman aman nih di SMA ini ya. Kita juga dilihatin nih kalau Mahiru itu terkenal banget nih Bro di sekolahan. Bahkan punya sebutan tensi sama atau malaikat. Kalian mau nyebut malaikat bidadari terserah kalian, oke? Dan saat pulang demam aman itu makin tambah parah. Dan saat pulang ke apartemennya, ternyata ada Mahiru nih yang udah menunggu di depan apartemennya. Loh, kok tahu rumahnya, Bang? Karena mereka tinggalnya sebelahan. Oh, ya kali, Rek. Malah sebelah malaikat, Rek, iki. Ya, karena keadaan Aman itu tambah parah, Mahiru akan merawat Amane ya kan. Tapi saat masuk, ini kayaknya bukan rumah dah, penjara kah ini? Ya, apartemen Aman itu udah kayak orang nolep banget Pak ya. Yang di mana semua baju berserakan, barang-barang di mana-mana. Intinya tuh nggak kamar, nggak rumah ininya. Mirip kayak kamar lo gak sih, Bang? Setiap gue datang gitu mulu itu. Kalau nggak gua yang beresin, nggak diberesin itu. Bongkar aib juga ternyata kau ini. Intinya enggak ya, kamar gua enggak itu ya. Enggak kayak Amane ini. Udah lanjut dulu. Singkatnya, Mahir tuh masakin bubur nih buat Mamang Amane. Amane kayak syukur banget gitu, Bro. Ah, bisa dimasakin sama malaikat gitu, Bro ya. Ya, untungnya nggak penyabut nyawa aja mana ya. Ya, di sini Mahir tuh juga nyuruh Amane bersihin kamarnya ya kan sebelum dia tuh mau belajar masak. Karena kamar Amane tuh kayak gini gitu. Ya, Amane juga tanya, "Kemarin kenapa Mahir tuh duduk merenung di ayunan? Apakah lagi ribut sama pacarnya gitu?" Ya, Mahir jawab, "Dia tuh tidak punya pacar. Lagian gadis macam apa yang ganti-ganti pacar gitu." Wah, 100% cintaku ini mah. Wah. Mulai gila ini ya. Ya, Amane pun meminta maaf karena pertanyaan itu sangat sensitif ya, Bro. Ya, Amane juga nambahin kalau dia tuh nolongin itu nggak butuh bantuan balas budi kok. Tapi Amane tuh ngucapin terima kasih karena repot-repot telah merawat dirinya. Dan pada akhirnya mulai mulai besok pun udah pura-pura nggak kenal lagi tuh mereka berdua. Keesokan harinya di sekolahan Isuk itu nyapa karena lihat Amane yang udah sembuh dan wajahnya juga lumayan gitu dan bilang, "Bersihin kamar lu dulu, Tong." Gue pernah dengar tuh, di mana ya? Lupa gua. Lalu saat malam tiba di balkon, mereka tuh ketemu lagi. "Makan apa ngap malam ini?" Amane jawab, "Cuman makan jelly nih." Ya, melihat itu Mahiru pun memberikan makan malam bagi Amane. Ya, ini tuh kayak khawatir banget gitu, Bro. Ya, karena melihat pola hidup Amane yang agak lain, ya. Maksudnya agak lain emang emang enggak sehat gitu, Bro, ya. Makanannya enak juga, Bro, masakan malaikat. Andai aja. Kayak apa? Gue gede juga lama-lama lo. Keesokan harinya, saat Aman itu mengembalikan tempat makan, dia tuh dikasih makanan terus nih, Bro. Bahkan besoknya terus, lusa juga dikasih tuh makanan sama Mahiru. Dan di sekolah Aman itu juga tanya nih ke Esoke, apakah dirinya tuh emang tidak terlihat sehat gitu? Langsung dijawab dah tuh, "Ya emang gitu, tapi akhir ini udah mendingan kok. Pasti karena makan teratur ya kamu ya." Anjir, dukun nih orangnya. Ya, singkatnya Aman itu yang lagi belanja tuh ketemu juga nih sama Mahiru. Ya, Amannya langsung klarifikasi kalau dia tuh sedang belanja kok, nggak sedang menguntip. "Tenang, jujur ini, jujur." Ya, Mahiru jawab, "Santai aja kali. Lagian itu tempat juga deket sama apartemen kita, jadi santai aja guys, santai." Lalu Aman itu juga beri barang yang diingat sama Mahiru, yaitu minyak yang terbatas yang boleh dibeli cuma satu orang. Bahkan di sini Aman itu juga membawakan belanjaan Mahiru. Dah gua bawa. Saat hari libur Mahiru nih mau ambil kotak. Tapi, nih orang malah jatuh ya kan, mau buka pintu, ternyata Aman itu mau bersih-bersih rumahnya. Ya karena Mahir itu tidak bisa melihat kekacauan, jadi dia pun ikut membantu Aman buat bersih-bersih.
Singkatnya mereka pun mulai bersih-bersih nih. Tapi karena kamar aman itu sangat berantakan, Mahiru pun hampir aja jatuh. Tapi untungnya diselamatin sama aman nih. Ya walaupun dirinya yang jadi korban gitu. Makanya punya rumah tuh dibersihin. Tong saat udah selesai mereka pun juga makan pizza pesanan ya kan. Aman juga tanya kenapa Mahiru tuh seneng banget nih memberikan makanannya kepadanya. Mahiru jawab itu adalah kepuasan dirinya sendiri kan karena masak itu. Jadi ya udahlah, apalagi pola hidup Amane yang agak lain gitu. Itu tuh membuat Mahiru khawatir dan nyanggep kalau ini tuh berkah dari Tuhan, udah gitu aja ya. Ya, ini adalah awalan dari kisah malaikat dari sebelah rumah. 人に料理を振る舞うのが好きみたいなので、やはり自己満足です。そういうもんなのかな。奇妙なお隣付き合いが始まった。 Beberapa hari kemudian Mahiru pun duduk lagi nih taman. Tapi dia tidak bergerak sama sekali dan juga hujan untungnya. Amane yang lihat itu tanya, "Kenapa lo di sini?" Ya, Amane yang melihat ada bulu kucing di seragam Mahiru dan sepatu yang dilepas, Amane pun paham. "Dah tunggu sini dulu." Ya, Amane pun pulang dan kembali untuk membawa perlengkapan buat mengobati kakinya Mahiru. Ya, Amane pun mengobati kaki Mahiru. Setelah itu Amane juga nyuruh Mahiru buat pakai celana panjangnya dan pakai jaketnya. Karena bahaya rek karo dia orang lain gitu kan, masa Amane ngendong malaikat gitu. Jadi Amane pun menggendong Mahiru sampai ke rumah. Bahkan lupa ngembaliin sesuatu nih Mahiru. Dan keesokan harinya saat olahraga imbasnya Amane tuh memakai celana pendek. Bahkan saat satu cowok yang dijodohkan sama Mahiru tuh juga disebut pangeran dan namanya itu adalah Yuta Kadoaki. Kita manggil aja Yuta nama depan. Mah bini senyum sama gua woi. Kayaknya banyak banget nih yang ngaku-ngaku ya. Astagfirullahaladzim. Ini bini gua, itu jelas-jelas punya gua. Aduh, mulai lagi. Gua mau bilang apa ya? Astaga. Lalu saat malam Mahir tuh nganterin makan nih buat Amane. Di sini Amane juga bersyukur karena masih diberi makanan yang sangat sehat sama malaikat. Bahkan saat Amane tanya tentang Yuta, nih orang kagak tahu dan tidak peduli juga sih sebenarnya. Di sini Amane tuh enggak enak karena dia tuh selalu dimasakin. Yang pada akhirnya mereka tuh mutusin buat patungan aja buat makan. Nah, tapi masaknya di rumah di apartemennya Amane. Jadi ya intinya mereka patungan buat masak, Mahiru yang masak, masaknya di rumah Amane dah itu. Awalnya Amane tanya, "Apa tidak masalah?" Ya, Mahiru jawab, "Kalau lo aneh-aneh tinggal aja tendang aja tuh biji." Ya, lagian bagi Mahiru mana mungkin gitu, Bro. Amane itu berbuat hal kayak gitu. Ya, jadinya mereka pun sepakat buat hal ini dan singkatnya besoknya mereka tuh mulai masak ya kan Mahiru di apartemennya Amane gitu. Anjir, kayak punya bini gua. Wah. Kayak kesannya pamer gitu gak sih? Ya, saat makan malam Amane pun memuji masakannya Mahiru. Biasanya juga dipuji. Udah lah Tong. Ah kau ini. Ya pada akhirnya Amane juga yang menyuci piring karena Mahiru udah masak, Amane yang akan mencuci piringnya. Dan singkat cerita di sekolah tuh juga ada ujian ya kan. Dan saat udah selesai ujian Itsuki bilang, "Gimana ujian aman nggak dasar sok pinter?" Makanya jangan pacaran mulu, Tong. Dan tak lama kemudian pacar Itsuki pun juga datang dan kenalin namanya itu adalah Chitose. Kita panggil aja Ci. Citu tanya, "Apakah Amane udah punya pacar yuk?" Minimal kenalin lah. Kagak ada pacar-pacar. Adanya malaikat, mau. Singkatnya di apartemennya, Mahiru pun sedang mengoleksi jawabannya. Ya Mahiru tuh selalu dapat nilai sempurna. Gak selalu sempurna sih ya. Perfect lah ya, mau sempurna. Intinya dia tuh juara satu terus guys di angkatannya. Ya di sini Aman itu juga lumayan bagus nilainya karena agar dia tuh bisa tetap tinggal di apartemen ini. Mahiru pun juga mau balik tapi ada sesuatu yang ketinggalan yaitu adalah kartu pelajarnya dan Amane pun mengembalikannya langsung. Akan tetapi ulang tahun Mahiru itu ternyata tinggal 4 hari lagi bro ya saat dilihat di kartu pelajarnya. Dan keesokan harinya Amane pun tanya apakah Mahiru tuh mau sesuatu gitu bro ya. Ya Mahiru jawab barang yang dia pingin tuh adalah batu asah. Ya berbeda dari cewek lainnya yang biasanya minta cincin emas perak berlian apa-apalah itu. Mahiru cuma minta satu bro. Batu asah. Cari di mana spek kayak gini bro. Wah. Tapi sayangnya di anime ini ya. Lanjut. Emang beda malaikat satu ini ya. Ya di sekolahan Aman itu juga tanya nih sama Itsuki dan juga Ci buat kado apa sih yang bagus. Ci jawab, "Kenapa kagak boneka hewan aja?" Ya Amannya suka saran itu. Tapi ya masa Amannya mau beli boneka itu sendiri? Kan ya malu lah ya dan minta bantuan Ci. Tapi ini bocah tuh juga minta imbalan makanan yaitu adalah parfait. Oke? Anjay, peras gue kalau gini, mak, tolong. Singkatnya saat dari ulang tahun Mahiru datang di sini Amannya pun ngasih bingkisan. Awalnya Mahiru nolak, tapi dah ambil aja dah. Anggap aja kayak terima kasih gitu, oke? Dan saat dibuka Mahiru tuh dikasih hadiah krim tangan, bro.
Dan sama satu lagi yaitu adalah boneka beruang. Ya aman dibilang itu bonus kok, kalau dia suka buang aja gak sih? Ya Maheru jawab, mana mungkin dia melakukan hal itu, apalagi dia tuh sangat berterima kasih. Karena ini adalah pertama kalinya Maheru tuh diberikan hadiah gitu bro, ya saat hari ulang tahunnya. Karena Maheru tuh nganggep orang asing masa mau ngasih hadiah gitu. Tapi bagi Maheru, Amane itu enggak orang asing gitu kan. Dan mendengar itu Amane tuh langsung ngelus kepala Maheru. Tapi sadar dia ini siapa, jadi nggak dielus-elus toh, tenang aja, tenang aja. そんなことしません。見るんじゃなかった。常備教えたことありません。ですか？ いや、 Singkat cerita, ibu Amane pun datang buat ngejenguk anaknya yang sangat tersayang ya kan. Dan panik gitu kan. Tapi karena ibunya tuh maksa banget nih kan. Ya karena apartemennya yang bayar ibu sama bapaknya Amane. Jadi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Lalu saat masuk ibu Amane tuh melihat sekitar yang sangat bersih banget. Kayak curiga gitu. Bagaimana nih bocah tuh bisa membersihkan rumah ya kan. Apalagi kulitnya udah makin bagus gitu. Wah, sedikit curiga ibunya. Apa yang kamu sembunyikan wahai anak muda? Ibunya pun langsung dah tuh masuk ke kamar Amane dan melihat ada malaikat yang sangat cantik sedang tidur sambil duduk dan megang bantal. Udah lutang semangat ya untuk klarifikasi ya. Di sini ibunya tuh malah seneng dong karena anaknya bisa dapat cewek kawaii kayak Mahiru. Ya ibunya anggap kalau Mahiru tuh adalah pacarnya Amane. Mahiru pun ya di sini Mahiru pun udah bangun ya kan dan agak ngelidur sedikit dan si Ma pun langsung tanya, apakah kamu pacarnya Amane? Siapa namanya? Siapa namanya? Rumahnya di mana?" Ya, setelah itu namanya pun Mahiru bilang Fujimiya. Emaknya bilang, "Fuji yang mana? Nama saya juga Fuji, Mbak." Bilang nama depan dong. Dan pada akhirnya Mahiru pun memanggil Amane dengan nama depannya. Ya, pada akhirnya mereka pun nyeritain kenapa mereka tuh bisa bareng ya kan? Karena makanan gitu. Udah intinya tuh semua karena makanan. Salah bang, karena payung. Semua yang hal tentang payung kadang menyenangkan, kadang nggak baik ya. Lanjut, ibu Amane pun menyerahin Amane ke Mahiru karena ini adalah pertama kalinya Amane itu dekat dengan cewek. Bahkan emaknya juga minta nomor Mahiru gitu kan. 08 berapa neng ini meng? Ya, singkatnya emak Amane pun udah pulang dan tinggal mereka berdua saja. Ya, Mahiru tuh jadi seneng banget karena udah lama banget nih ada yang orang yang manggil nama aslinya. Ya, di sini Amane pun langsung manggil dengan sebutan Mahiru. Begitu juga Mahiru yang memanggil dengan nama depan. Ya itu adalah Amane pastinya. Oke. Ya, jika di sekolah mereka tuh enggak akan memanggil kayak gitu ya kan. Lagian di sekolah mereka tuh diam-diam baik gitu. Jadi ya nggak boleh lah ya, nggak baik. Nanti semua orang iri ya. Lanjut. 別にそのまま持っててもいいけどな。お前を信用して渡してるつもりなんだが。せんからね。何かって？ Singkat cerita, hasil ujian pun udah datang nih bro ya. Dan saat udah melihat Amane pun lihat nih kalau dia tuh berada di peringkat 21 dan Mahiru tentu aja dia pun menempatkan peringkat nomor 1 di sekolahnya untuk angkatannya. Oke. Ya, karena hal itu Amane tuh akan memberikan sedikit hadiah yaitu adalah sebuah kue saat di apartemen. Ya, di sini bagi Mahiru dapat satu tuh udah biasa. Tapi Amane bilang, "Udah, makanannya apa sih?" Ya kan, Mahiru pun juga nyuapin Amane nih yang dia lihat yang ya langsung dimakan juga sama Amane dan langsung aja Amane pun juga balas dendam dan membalik suapin Mahiru. "Makan gak lo? Makan gak lo?" Jadi gimana? Tahu kan rasanya kan? Malunya setengah itu. Malu kan? Ya udah malu sama gue juga malu gitu. 美味しいです。違う。くなりました。だろうな。油断されるのも困ったもんだ。 Ya, singkat cerita Ama itu mau mencoba masak sendiri. Tapi yang hasilnya mau jadi bikin omelet. Telur orak-arik gak ada rasa ini mah. Mantap kali emang Amane ini. Mending buat nasgor aja bang. Nanti ku ajarin gimana. Resepnya tuh mudah. Tapi tenang aja karena ada Neneng Mahiru. Ada Neng Mahiru. Jadi ya makan malamnya udah disiapin kok. Jadi mereka tuh nggak jadi kelaparan dah tuh. Aman aja Amane ya. Tapi Mahiru tuh juga sedikit khawatir kalau Amane itu udah jago masak. Apakah Amane tuh nggak akan membutuhkan dirinya gitu bro ya? Si Amane bilang tenang aja. Dia tidak akan belajar masak kok dan akan terus memanfaatkan keahlian Mahiru. Gas. Kayaknya itu nggak ucapan Amane dah bang. Udah gitu aja. Oke lanjut. Dan singkat saja di sekolahan Chini minta Amane buat ngadain pesta di apartemennya. Awalnya Amane itu nolak. Tapi si orang ini malah maksa mulu. Apakah Amane itu bahkan bareng pacarnya? Ya jadi nggak ada alasan Nail ya udah. Kau tuh berisik banget nih kucubit. Cewek gua. Ya udah sana cubitin dah. Gas. Kayaknya mending gua minggat ya dari sini dah.
Lanjut singkat kata singkat cerita, di rumah Amane, Amane tuh ngasih tahu ya kan ke Mahiru kalau besok teman-temannya pun akan datang. Jadi Mahiru akan datang setelah teman-temannya pergi. Oke? Ya karena di sinilah Mahiru tuh enggak ada rencana karena orang yang ngajak langsung itu ditolak sama Mahiru, Bro, ya. Setiap orang yang ngajak Mahiru buat Natalan ditolak semua sama Mahiru. Jadi ya dia santai aja. Ya Amane bilang kalau malam Natal emang nggak bisa, tapi kalau hari Natal bisa kok. Ya Mahiru cuma mau minta satu hal sama Amane, main game. Dah, simpel, Bro. Lanjut. Singkat cerita malam Natal udah datang dan Isuki sama Chi juga datang berkunjung. Dan kayak biasa di sini Amane kayak jadi nyamuk. Minimal jangan mesra-mesraan di sini, Mas, Mbak. Makanya cari pacar. Malah nyuruh nyari pacar. Win ya. Tampol juga lama-lama. Oke lanjut. Saat salju udah datang, mereka berdua pun juga keluar dan ternyata melihat sosok Mahiru adalah ada di samping mereka ya kan. Yap, setelah kejadian di balkon itu, Mahiru pun datang dan pada akhirnya mereka berdua ini menjadi L klarifikasi, Bro. Dan jelasin kalau mereka tuh cuman teman dan menjadi teman makan malam. Isuku bilang, "Udah nih cuman gini doang. Masa sih? Gak percaya gua dah." Ya, masa ini tuh udah kayak latihan jadi calon istri gitu kan kata Isuki. Mahiru jawab, "Tidak terpikirkan olehku kok." Begitu juga dengan Amane yang menjawabkan sama dengan Mahiru gitu, Bro, ya. Emang semuanya tuh jadi duta L klarifikasi dan L bohong ya, guys ya. Lanjut. Di sini mereka berdua tuh juga disuruh untuk diam karena jika di sekolah tahu maka semua tuh akan gawat ya kan. Tak lepas dari excited dari Chi ya kan. Dia pun melihat Mahiru dari terdekat gitu, Bu. Wow, emang sempurna malaikat ini, Bro. Begitu juga Isuki yang bilang kalau Amane berbuat sesuatu silakan curhat padanya saja. Oke, kayak siapa aja kau ini. Singkatnya mereka berdua pun juga udah pergi dan tinggal Mahiru sama Amane aja. Di sini Mahiru akan mengambil makanan dulu buat malam ini. Ya Amane tuh padahal ingin menyimpan rahasia ini lebih lama. Tapi kalau udah kawan ya udahlah ya, lagian udah itu enak juga kok. Singkat cerita, besoknya Mahiru pun datang. Ya seperti yang mereka janjikan kemarin gitu, Bro, ya. Di sini mereka pun bermain game. Ya, walaupun ini membuat mereka deket banget gitu, Bro, ya. Ya, di sini Mahiru pun bermain game balap mobil. Yang pada umumnya semua orang yang pertama main game kalian tuh pasti pernah ngerasain, Bro. Yang dimana saat setik belok ke kanan maka kalian tuh juga akan belok ke kanan, Bro, kayak admin. Dan setelah itu terjadilah hal seperti ini. Oh, kawaii banget nih my bini. Karbit. Amane pun langsung ketawa karena itu sangatlah lucu baginya. Tapi Mahiru malah nganggep kalau dia tuh malah kayak anak kecil gitu, Bro. Ya, emang anak kecil sih. Ya, Mahiru bermain game hingga bisa menang di sini. Ya, karena menyenangkan Mahiru tuh jadi lupa waktu gitu, Bro, ya. Bahkan Amane kayaknya tuh juga ikut senang. Dan tak lupa Amane memberikan hadiah Natalnya yaitu adalah sebuah dompet kunci. Nih ambil kalau gak mau buang aja, Nay. Perasaan dari kemarin kalau nggak mau buang aja. Lo lama-lama yang gua buang ini. Mulai kumat kayaknya nih orang dah. Lanjut dah. Ya, Mahiru tuh suka banget sama selera Amane, apalagi penampilan saat Amane masih SMP. Ya, kenapa Mahiru tahu penampilan Amane saat SMP? Emaknya yang bocor ya. Lanjut. Dan ternyata Amane tuh selalu menyembunyikan wajahnya di balik poninya gitu, Bro. Dan saat dipegang Mahiru tuh terkejut juga. Dan ini adalah balasan Amane juga. なんだよ。 Bob, 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 Bob. Bob, banyak gula ini, banyak gula. Tapi jangan gini depan gua. Kawaii. Ini gak kawaii nih, buang aja gak sih? Lanjut. Ambil kopi aja sana biar pahit. Gimana? Masuk mulu udah dari kau. Udah berapa lama kau masuk ini? Udah banyak kali kau masuk. Tunggu aja. Dan setelah itu Mahir pun juga memberikan hadiah yaitu adalah sebuah sal pada Amane. Ya, Amane juga bilang kalau sekarang Mahiru tuh lebih suka tertawa lepas gitu, Bro, ya. Dan itu sangatlah imut sekali. Hal itu malah membuat Mahiru jadi tersipu malu. Waduh, gula, gula, gula. Astaga, masuk lagi nih bocah. それは私のセリフでは。本当この2ヶ月感謝しきりだよ。俺何もしてないけどな。俺もこの生活が気に入ってるんだよな。 Singkatnya, keesokan harinya wajah Mahiru tuh merah banget. Dan bener aja, ternyata Mahiru tuh sedang terkena demam gitu, Bro, ya. Tapi tetap aja bilang nggak apa-apa. Pada akhirnya, ribet. Lo mau pilih kamar mana? Kamar gua apa kamar lo? Ya karena disudutkan jadi milih kamar Amane aja yang paling dekat. Ya di sini gantian dah tuh Amane yang akan merawat Mahiru yang terkena demam. Ya di sini Mahiru pun tidur di kamar Amane dengan memegang tangan Amane dengan erat.
Hingga keesokan harinya datang, Mahiru itu juga masih belum sembuh-sembuh gitu, Bro, ya. Di sini Aman itu juga melakukan hal yang sama agar bisa membuat Mahiru tidur lebih cepat. Aman tuh mau kalau Mahiru cepat sembuh agar dia tidak lihat orang yang biasanya bersamanya itu sakit. Tapi keadaannya ini membuat Amane makin dak dikduk ser. Mantap, Rekku. いつも一緒にいるやつが元気ないの。今日も寝るまで見張っておこうか。ほら。あ、心臓に悪いやつめ。 Dan oke, Bro, itu mungkin part satunya dulu ya untuk episode 1 sampai 4 dari Otonari no Tensama. Gue tahu ini anime udah tamat, tapi gue mau bikin part juga karena biar setiap minggu tuh gue ada konten gitu, Bro. Maksudnya tuh enggak seminggu satu tapi seminggu 3 gitu. Oke, buat itu engagement YouTube gua. Sorry ya kalau ini udah gua bagi part-part. Nanti kalau udah gue yakin mau rilis satu season, gue pasti satu season terus kok, Bro. Oke. Dan mungkin itu dulu ya pingan dari gua ya kan. Dan gua pamit undur diri dan partner gua juga yang sering masuk sering masuk juga dalam segmen kali ini ya. Gue pamit diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Gak sabar lagi gua melihat Mahiru, cok. Bye.